Siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dimanapun kita berada, bahwa ada kehadiran Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari tundukkan kepala, mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami butuh hadirat. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Memujikan penyertaan-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, Kau bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Karena di dalam Dia kita mendapat ketenangan. Kasih-Mu Bapa
semua yang terdengar sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senar Tuhan inilah yang ku Kau mengenal hatiku. Amin. Kau mengenal kami. Kau memberi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senar. Supaya kehidupan kami Tuhan memancar senantiasa. Supaya kehidupan, supaya kehidupan, supaya memancar senantiasa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Inilah yang mau menjadi ungkapan hati kami pada malam hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau mengetahui hidup kami, hati kami, pribadi lepas pribadi, jauh melebihi semua yang ada di dunia ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biarlah kehidupan kami memancar senantiasa. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun terjadi di sekeliling kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa pertolongan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersorak melompat meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dan hadirat Allah hadir di tempat ini Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini juga menyaksikan siaran langsung ini. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga mengalami hadirat Allah seperti yang kami alami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Curahkan roh puji-pujian itu bagi bibir mulut kami, supaya puji-pujian kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Mari kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Bye.
bahwa pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Di saat kita bersuka cita memuji Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan turun tangan dan mengirimkan banyak jiwa di tempat ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami Tuhan akan menerima kebenaran firman. Jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu lah terang bagi jalan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Kau yang akan menolong kami. Mari kita naikkan pujian.
kita hadapi, Dia bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujiannya.
sorga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya ibadah tidak akan pernah sia-sia. Ibadah mengandung janji ketika kami di bumi dan ketika kami di sorga nanti. Bapa, Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Engkau ada di tengah persekutuan umat-Mu. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir, Engkau ada. Ya Bapa, berkenanlah Engkau berbicara, berkata buat kami. Karena ada kuasa di dalam firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, maka hidup kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap diberkati. Dan kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Silakan duduk saudaraku, shalom. Puji Tuhan, kita sekarang ada di minggu ketiga di bulan pertama di tahun 2021. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti tema sinode kita di tahun 2021 yaitu membangun karakter ilahi. Dan di minggu ketiga ini kita masuk dalam tema yaitu mencintai firman. Apa saudaraku? Mencintai firman. Inilah bagian dari tema besar yaitu membangun karakter ilahi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin saudaraku. Jadi jelas sekali saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkata, maka kita harus memperhatikan, maka kita harus mendengarkan, bahkan kita harus mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka itu artinya kita pun harus memperhatikan firman Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Jadi jelas saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan ini bertalian dengan sejarah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan memberikan mana tiap-tiap hari. Mana itu adalah roti dari sorga. Tuhan berikan saudaraku. Dan bangsa Israel ini harus dia bangun pagi-pagi saudaraku. Ya, dan dia harus mengambil mana ini secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu bisa menjadi ulat, ya. Dan kalau dia bangun kesiangan, maka dia tidak akan mendapatkan mana, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Amin saudaraku, ya. Jadi mana dari sorga ini jelas saudaraku bahwa itu ada selama 6 hari. Ya, hari pertama sampai hari ke-6. Di hari ke-6 mereka boleh mengumpulkan 1 orang 2 mangkok ya untuk keperluan mereka, karena besok adalah hari Sabat di mana tidak boleh ada yang bekerja dan mereka harus datang ke rumah Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pun harus memperhatikan firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Ya. Bukan hanya itu saja. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat ke-14-nya mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal diam bersama-sama dengan kita. Jadi saudaraku, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak lepas mencintai firman-Nya saudaraku. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara
firman dan Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Jelas kita mencintai firman Tuhan karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu adalah Bapa kita, saudara. Tuhan itu adalah orang tua kita. Adakah seorang anak yang tidak rindu dengan orang tuanya? Adakah seorang anak yang tidak mau dengar-dengaran akan orang tuanya? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Yesus yang menjadi manusia. Maka kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, berarti ada sesuatu yang belum beres di dalam diri kita. Ada sesuatu yang harus diluruskan. Ada sesuatu yang harus dibenarkan, saudaraku. Mengapa kita tidak mencintai firman Tuhan, saudaraku? Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cintailah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Dia orang tua kita. Dan kita adalah anaknya. Dan kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, artinya kita mencintai Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Karena manusia tidak bisa hanya hidup dari roti saja, ya, dari nasi uduk atau lontong sayur atau nasi kuning, ya kan? Apa kesukaan saudara? Gado-gado, ya, saksang, ya kan? Ada yang suka saksang di sini. Tapi manusia hidup bukan dari itu saja, saudaraku. Dia harus dari firman Allah. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Jadi firman itu adalah makanan. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Sama porsinya. Manusia jasmani perlu roti, tapi manusia rohani dia perlu firman. Dan manusia rohani ini kekal, saudara. Dia kekal, dia abadi, saudaraku. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mencintai firman Tuhan. Karena Alkitab juga berkata bahwa orang yang tetap di dalam firman, dia adalah murid. Amin, saudaraku, ya. Jadi mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Itu tandanya kita adalah murid Tuhan, murid Kristus, ya. Coba kita baca Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Kita baca, saudaraku, bersama-sama 2-3 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita murid Tuhan Yesus, kalau kita adalah percaya pengikut Tuhan Yesus, maka kita tetap di dalam firman. Kita tetap di dalam firman. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas mengapa kita harus mencintai firman Tuhan. Dan kita tidak bisa lepas dari firman. Dan kalau kita dekat dengan firman, maka kita yang beruntung. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 97 sampai ayat yang ke-105.
Kita buka Mazmur 119 mulai ayat 97 sampai ayat 105. Kita baca bersama-sama di ayat 105. Ayat 97 saya baca, ayat 98 Bapak Ibu baca berbalasan. Di ayat 105 kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu, Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selamanya itu ada padaku. aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang cita-citamu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpan dari buku-bukumu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari cita-citamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan. Sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudaraku, ya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bagaimana hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, pemazmur, dia mengatakan betapa ku cintai Taurat-Mu, betapa aku merenungkannya siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai firman. Karena tidak mungkin tidak, saudaraku. Ya, pemazmur berkata, aku mencintai. Saudara tahu siapa itu pemazmur? Dia adalah seorang raja, saudaraku. Raja Daud. Seorang raja adalah orang yang memiliki kekuasaan. Seorang raja adalah orang yang memiliki kekayaan. Seorang raja adalah seorang yang memiliki pemerintahan, saudaraku. Ya. Adakah di antara kita seorang raja di sini? Ya, mungkin ada raja guguk, ya kan? Mungkin ada raja singa. Tetapi bukan itu. Ini raja beneran, saudaraku. Raja Israel yang memiliki kekuasaan wilayah, yang memiliki pemerintahan, ya. Dia memiliki kekayaan. Tetapi saudaraku, dia berkata di dalam tulisannya, di dalam buku hariannya dia mencatat, betapa ku cintai Taurat. Kalau seorang raja, saudaraku, dia mencintai firman Tuhan, mengapa kita tidak mencintai firman Tuhan, saudaraku? Apakah kita lebih hebat dari seorang raja? Apakah kita lebih kaya dari seorang raja? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mencintai firman Tuhan. Amin, saudaraku. Marilah kita merenungkannya. Marilah kita, saudaraku, mempelajari. Marilah kita jangan menjauhkan diri dari firman Tuhan. Jelas Bapak Ibu saudaraku, ya. Kalau kita baca lagi di Mazmur pasal yang pertama, saudaraku, ya. Kita baca Mazmur pasal yang pertama. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama 2-3 ayat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudaraku. Ya, ada banyak kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab. Orang-orang yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya, dia akan beruntung dan dia akan berhasil. Dan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dia akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Jadi saudaraku, saya mendorong, ya, karena kita juga diberi visi oleh Tuhan membangun jemaat yang alkitabiah, jemaat yang cinta firman. Minimal saudaraku Injil sudah selesai. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara minimal selesai. Jangan sampai tidak selesai saudaraku. Sudah 30 tahun jadi orang Kristen. Sudah 80 tahun jadi orang Kristen. Belum selesai. Ya. Dibuka, mari kita buka Matius. Dicari di perjanjian lama. Pak Pendeta, kok nggak ada di saya? Matius itu di perjanjian baru, Ibu, ya. Kitab pertama itu Matius, ya. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan, saudara, ya. Firman itu pelita dan terang. Dunia ini gelap, saudara. Dunia ini gelap. Orang yang menjauh dari firman, dia akan mendekat kepada kegelapan. Dia tidak tahu, saudara. Kalau seandainya ini mati lampu, saudara, kita tidak tahu di mana letaknya keyboard, kita tidak tahu di mana letaknya gitar bass. Tapi karena ini terang, kita tahu, oh itu keyboard, oh ini gitar bass. Kita jalan bisa tidak menyenggol, saudara, karena ada terang. Itulah manfaat firman Tuhan. Dia bagaikan terang, bagaikan pelita. Sehingga di dalam dunia ini, saudaraku, dunia yang gelap ini, ya, dunia ini gelap, saudaraku. Gelap itu artinya orang tidak tahu arah tujuan. Orang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dia tidak mau menjadikan Tuhan sebagai pelita dan terang. Maka dia akan mendekat kepada kegelapan. Bahkan kalau dia pun tidak sadar, tidak bertobat, dia akan dijauhkan dari terang itu sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Kita tahu bahwa firman adalah Tuhan itu sendiri. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Karena firman adalah pelita dan terang. Karena firman kita sebagai murid Kristus. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mendorong untuk Bapak Ibu mencintai firman Tuhan. Bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan? Tentu pertama dengan merenungkannya siang dan malam. Bagaimana caranya kita mencintai firman Tuhan? Dengan merenungkannya siang dan malam. Siang dan malam ini gambaran dari terus menerus, ya, bukan berarti siang dan malam, berarti pagi tidak, sore tidak, bukan, ya. Siang dan malam itu berbicara secara terus menerus, tidak berkesudahan. Sampai Tuhan panggil kita, kita terus baca firman. Amin, saudaraku, ya. Jadi jangan saudara melihat tebelnya aja. Waduh, tebel banget ini, ya. Belum baca udah nyerah duluan karena melihat tebelnya, saudara, ya. Jangan. Tapi lihatlah manfaatnya. Amin, saudaraku. Lihatlah manfaatnya.
Karena manfaat dari firman Tuhan ini luar biasa, ya. Ada keselamatan di dalamnya, ya. Ada keberuntungan, ada keberhasilan, ada berkat-berkat yang disediakan untuk kita yang melekat kepada firman. Dan itu pasti, saudaraku, ya, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan? Pertama dengan merenungkannya, ya. Mulai membaca, mulai merenungkannya, ya. Jangan kita menyerah karena tebelnya, jangan. Tapi lihatlah manfaatnya, saudara. Ya. Coba kita lihat Esra pasal yang ke-7 ayat 10. Kitab Esra di Perjanjian Lama, saudara, ya. Jangan dicari di Perjanjian Baru. Esra pasal 7 ayat 10. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin, saudaraku. Esra bertekad. Orang yang mau melekat kepada firman-Nya, dia harus punya tekad. Dia harus punya keinginan yang kuat. Dia harus punya pemahaman yang benar bahwa betapa pentingnya firman Tuhan ini. Amin, saudaraku. Ya. Betapa pentingnya. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu sesat kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan dan kuasa Allah. Ya. Bisa sesat, saudara. Banyak orang Kristen tanpa disadari sesat. Dia ikut-ikutan sama paham-paham orang, ya kan? Tentang ramalan-ramalan dia percaya. Bener lu ramalannya. Ya iya bener lah. Setan juga punya kuasa, saudara. Ya. Jadi dia bisa tersesat, saudaraku, kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, ya. Sehingga kita, apa kata orang, kita bisa aminkan, saudaraku. Ya, kita bisa percayai. Ya. Jangan lewat situ. Ada hantunya. Ya. Harus numpang-numpang. Harus ngomong. Numpang-numpang, anak babi mau lewat. Orang Kristen ada gak yang begitu? Ada, saudara. Ada, ya. Ada orang Kristen yang begitu, saudaraku. Ya. Lewat kuburan, ya kan? Wah, numpang-numpang. Siapa yang numpang? Ya kan? Kita yang pemilik, dia yang bukan pemilik, masa kita yang numpang? Ya kan? Kita kan pemilik, anak-anak Allah. Orang percaya adalah anak-anak Allah, pemilik, saudaraku. Apa yang dimiliki Bapa milik kita, ya. Masa kita yang numpang-numpang, saudaraku? Sama aja, saudara. Kalau di rumah itu saudara ada pembantu, saudara mau ngambil air di kulkas, saudara permisi. Mbak, permisi ya, saya mau minum air di kulkas. Nggak mungkin kan? Saudara pasti main buka-buka aja, ya. Kalau si mbaknya bilang, Bu, permisi dulu. Gua pecat lu. Masa disuruh permisi dulu, ya. Nah, ada gak orang Kristen lewat kuburan numpang-numpang? Pasti, ya kan? Kencing di pohon besar, dia permisi sama penunggunya, katanya. Ya, ada penunggunya, harus permisi dulu, ya. Tapi orang Kristen ada, saudara, seperti ini, ya. Dia, Tuhan Yesus berkata, saudara mungkin biar yakin, ya, Matius pasal 22 ayat 39, saudara. Nanti dikira saya mengada-ada. Ini benar-benar Tuhan Yesus yang ngomong. Matius 22 ayat 29. Kita baca, saudara, dengan mantap.
2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Amin saudaraku. Ya. Jadi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti kitab suci, kita bisa tersesat. Ya, kita percaya kepada ajaran-ajaran yang lain. Kita bisa ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran yang lain, ya. Nanti di neraka lidahnya dipotong. Oh, kita amin, dipotong katanya. Ya kan? Padahal di dalam Alkitab tidak ada seperti itu, Saudara. Ya. Jadi betapa kita harus memiliki tekad. Bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan? Harus punya tekad. Amin, saudaraku, ya. Harus punya keinginan yang kuat. Saya harus membaca, merenungkan. Bahkan saya harus meneliti. Harus meneliti, saudaraku, ya. Meneliti. Mengapa berbicara seperti ini? Ya. Kenapa Tuhan Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Ya, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Ya. Jadi kita harus tahu, saudaraku, ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan, ya, mengenai banyak hal. Ya, Bapak Ibu bisa tentang neraka, tentang surga, apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, tentang malaikat, tentang hantu, tentang setan, ada, saudaraku. Nah, kita meneliti, ya, kita harus tahu supaya kita tidak ikut-ikutan dengan paham-paham yang lain, ya. Kalau kita ikut-ikutan, itu kita tersesat, ya. Kita bisa terpengaruh. Kita harus mempercayai apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Ya. Jadi bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan? Renungkanlah siang dan malam. Renungkanlah, berikanlah waktu, saudaraku. Sediakan waktu, ya. Jangan kita berkata enggak ada waktu, tidak boleh, saudara. Karena apa? Karena seorang raja pemazmur berkata, betapa ku cintai Taurat. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Tuhan Yesus, ya, walaupun dia Tuhan, tapi dia kan manusia, saudara. Benar-benar manusia 100%. Ya, dia sejak kecil bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Dia mau belajar, ya, di bait Allah, ya. Ketika orang tuanya mencari-cari berhari-hari, mencari-cari nggak ketemu, ternyata dia ada di bait Allah. Ya. Tuhan Yesus berkata, aku harus ada di rumah Bapakku. Aku harus belajar. Aku harus meneliti firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bukan karena dia Tuhan lalu tahu dengan sendirinya, tidak. Dia itu juga manusia, ya, 100% manusia, dan dia harus belajar, ya. Karena itu, saudaraku, dikatakan oleh Alkitab, Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, ya. Karena apa? Karena dia mau belajar, saudara, sehingga hikmatnya bertambah, ya. Jadi seperti yang pemazmur tadi katakan, aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, ya. Aku diberi pengertian, aku diberi hikmat. Luar biasa, saudaraku. Coba kita baca, saudaraku, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, ya. Kita baca bersama, saudaraku. 2-3 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Dari sejak kecil, saudaraku, Timotius sudah diajar tentang firman Tuhan, ya.
Saudara, bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita mengajar mereka tentang firman Tuhan? Harus, saudaraku, ya. Anak-anak itu antara 7 sampai 14 tahun, disitulah mereka bisa diarahkan. Masih bisa diarahkan. Masih bisa kita suruh, ya. Kalau kita suruh baca, nah, belajar mencintai firman, dia mau, saudaraku. Tapi kalau udah kayak Yoel gini, bisa ngejawab-jawab, saudaraku. Ya, ngejawab-jawab. Waduh, bahkan dia lebih pintar dari kita, saudara. Ya. Gimana, udah baca? Udah. Itu kan handphone aja. Ya, di handphone juga ada Alkitab. Wah, udah nyerah kita, saudaraku, ya. Ya, padahal entah bener apa enggak, ya kan? Tapi kalau dia masih 7 sampai 14 tahun, itu masa subur-subur, saudara. Ya, anak-anak kita, itulah masa subur-subur. Jangan sampai lewat, ya. Lewat dari situ, wah, udah ngejawab-jawab, saudara. Ya. Jangankan anak kita aja kadang ngejawab-jawab sama Tuhan, ya kan? Udah dibangunin sama Roh Kudus pagi-pagi, ya kan? Wah, doanya sih, ya Tuhan, aku ingin tiap pagi merenungkan firman. Wah, Roh Kudus dengar, ya kan? Dibangunin sama Roh Kudus pagi-pagi. Aduh, kayaknya nih lebih enak tidur lagi. Narik selimut lagi, ya. Jadi saudaraku, tanpa tekad tidak mungkin, ya. Harus ada tekad. Aku harus punya waktu baca firman Tuhan. Aku bukan hanya membaca, tapi meneliti. Ya, saudara beli buku-buku yang lain, buku-buku penuntun, saudaraku. Saudara beli, ya. Ada buku-buku yang berjudul untuk menggali firman Tuhan. Ada. Saudara jadi lebih enak, saudaraku, ya. Tapi beli bukunya di tempat yang jelas juga, ya kan? Jangan sampai saudara juga salah beli. Nah, bagaimana cara kita mencintai firman Tuhan? Dengan melakukan firman Tuhan tersebut, ya. Jadi pertama tadi merenungkan, kedua harus meneliti, bertekad, ya. Yang ketiga harus melakukan, saudaraku. Kita baca Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24 dan 25. Kita baca, saudaraku, dengan mantap bersama. 2-3 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada amin, saudaraku, ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, yang berkata, orang yang mendengar firman dan melakukannya, ia seperti membangun rumah di atas batu. Ketika ada angin, hujan, badai, tetap kokoh. Amin, saudaraku, ya. Hidup ini seperti kita membangun rumah, saudara. Apa pondasi kita? Ya, harus firman Tuhan. Ya. Kalau pondasi kita firman Tuhan, ketika angin, ya, angin ini bicara masalah ujian, persoalan, masalah problema hidup, tapi dia tetap kokoh, dia tidak rubuh, saudara. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mau merenungkan dan melakukannya, ia seperti membangun rumah di atas pasir. Jangankan angin badai, angin sepoi-sepoi aja rubuh rumah itu, saudara. Ya. Dan betapa hebat kerusakannya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara, saudara. Ya. Jadi, saudaraku, kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Tuhan Yesus berkata kita harus mengasihi musuh, kita harus mendoakan, kita tidak boleh ada benci, kita tidak boleh ada
sakit hati, ya. Kita harus belajar, saudara. Memang tidak enak, tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus mau belajar, saudara, melakukan, ya, apa yang firman Tuhan perintahkan. Ibadah kita harus jangan jemu-jemu, ya. Di dalam ibadah itu kita harus tahu bahwa ibadah itu ada janji Tuhan, ya. Ada berkat Tuhan di dalamnya. Kalau kita beribadah, kita harus ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mencintai firman? Dengan merenungkannya, menelitinya, dan melakukan. Amin, saudaraku, ya. Harus kita arahnya ke sini, ya. Jangan kita mengabaikan firman, ya. Sebab saudaraku, saya ingat Amsal 13 ayat 13, kita baca. Amsal 13 ayat 13. Kita baca dengan mantap, 2-3 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin, saudaraku. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat, Tuhan penuh kasih, Dia Tuhan yang adil. Kalau kita memiliki tekad kita untuk merenungkan firman dan kita mau menelitinya, melakukannya, maka Tuhan pun pasti mengasihi kita. Tidak mungkin tidak, saudara, ya. Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya, saudaraku, firman pelita dan terang dalam hidup ini, ya. Dalam hidup ini kita perlu terang, kita perlu pelita, karena dunia ini gelap, saudara, ya. Mengerikan sekali. Siapa yang menduga kalau pesawat, ya, yang ditumpangi Air Sriwijaya yang tujuan Pontianak jatuh di Kepulauan Seribu? Siapa yang menduga, saudara? Tidak ada yang menduga, ya. Tidak tahu ada satu ibu dengan 3 anak di dalam, ya. Lalu belum selesai pesawat itu, ada tanah longsor di Sumedang, ya. Diperkirakan ada 26 orang meninggal, ya. Tanah longsor pertama, ada para, ya, kayak bapak-bapak, ya, rescue, ya, tim SAR, ada juga Koramil, dia menolong malam-malam, tapi ternyata ada longsor susulan dan mereka pun akhirnya jadi korban juga. Siapa yang bisa mengira, saudara, ya? Setelah tanah longsor belum selesai di Sumedang, kejadian di Sulawesi Barat, gempa, ya. Rumah sakit hancur ambruk, saudara, rumah sakit, ya. Bahkan kantor gubernur bisa hancur, saudara, ya. Lalu di Kalimantan ada banjir. Dalam tempo 1 bulan, belum ada 1 bulan, saudara, belum kita lalui, ya. Silih berganti. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi selama kita menjadikan firman pelita dan terang, amin, saudaraku, kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Karena itu betapa pentingnya, saudaraku, kita harus melekat. Kita harus mencintai firman Tuhan. Bukan supaya kita merasa tersiksa, tetapi justru karena dunia ini gelap, firman Tuhan adalah terang dan pelita, maka kita membutuhkan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kita, saudaraku, mencintai firman Tuhan? Yang keempat, dengan memberitakannya. Amin, saudaraku, memberitakannya, ya. Pertama merenungkan, kedua meneliti, ketiga melakukan, keempat memberitakan firman Tuhan.
2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Saudara kenyang firman Tuhan, saudara ya, luar biasa berkat hari ini. Kita baca bersama saudara dengan mantap. 2-3 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin, saudaraku. Terutama kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, beritakan firman, saudara. Jangan malas, jangan bosan. Ya, saya juga kadang-kadang, bosan. Ya, anak-anak ini si Yoel, si Tiffany. Ayo tiap hari. Gimana? Udah saat teduh? Udah baca firman? Ya, pasti. Waduh, udah merengut. Ya, kita tahu, waduh, udah gak baca. Ya kan? Tapi tidak bosan-bosannya terus, ya. Ayo kita mesbah keluarga, ya. Dan jangan bosan-bosan, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Terus kita beritakan, kita kasih tahu, ya. Mungkin saudara juga bosan mendengar saya baca Alkitab. Saya juga mungkin bosan juga menyampaikannya, ya. Kadang-kadang, ya. Ini dibaca gak sih, ya kan? Tapi karena kita diberi visi membangun jemaat yang alkitabiah, jemaat yang kita firman, suka atau tidak suka, saya harus memberitakannya, saya harus menyampaikannya, saya harus mendorong saudara untuk mencintai firman Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah rugi. Saudara pasti beruntung, ya. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita mencintai firman Tuhan, minimal kita akan memperoleh keselamatan. Minimal, saudara, kita tidak binasa, kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Itu minimal. Tapi kalau Tuhan katakan nyawanya saja diberikan, apakah masalah kehidupan sehari-hari Tuhan tidak peduli kepada kita? Tidak mungkin, saudara. Tapi masalahnya kalau kita tidak melekat dengan firman, kita bisa terombang-ambing, saudaraku, ya. Terombang-ambing. Kesulitan, Alkitab berkata, bahkan lebih parah lagi kita nggak tahu. Tapi kalau kita seperti Tuhan Yesus katakan, mendengar dan melakukan firman, maka kita seperti rumah yang dibangun di atas batu, ya. Jadi saudaraku, jangan bosan-bosan beritakan firman, ya. Ceritakan, ya, terutama kepada anak-anak kita, saudaraku, ya. Jadi anak-anak kita yang masih di bawah 14 tahun ini adalah ladang yang subur untuk firman Tuhan, saudaraku, ya. Mari kita dorong anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan, ya. Tapi bagi kita juga yang lain belum terlambat, saudaraku, ya. Kita belum terlambat, ya. Selagi ada waktu, ya. Karena firman Tuhan ini adalah sarana untuk membentuk kita, ya. Jadi firman Tuhan ini adalah cara Allah membentuk kita menjadi manusia yang kekal, manusia yang abadi nanti, saudara, ya. Nah, sekarang bagian ketiga, bagian terakhir. Haleluya, saudaraku, ya. Ini kabar baik, saudaraku, ya. Bagian ketiga yang terakhir ada 14 poin. Waduh, saudaraku, 14 poin. Bagian terakhir, bagian 1-2 cuma 4 poin. Bagian ketiga yang terakhir tapi 14 poin, saudaraku, ya. Tapi saudara tetap semangat. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu, ya. Saudara tetap semangat, ya. Saudara tetap semangat, ya, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, berkat apa yang kita dapat dari mencintai firman Tuhan? Wah, luar biasa, saudara. Seperti yang saya katakan, berkat keselamatan minimal, saudaraku. Kalau kita mencintai
firman Tuhan, ya, maka berkat keselamatan diberikan kepada kita. Ya. Kita baca sekali lagi saudara, 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Kita baca sekali lagi saudaraku, 2-3 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin saudaraku. Memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Luar biasa saudara. Ya. Hikmat ini saudaraku, ya, di mana kepandaian yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini sangat penting sekali, ya. Kepandaian, ilmu pengetahuan belum tentu membawa kepada keselamatan. Tetapi kepandaian yang dari Tuhan, hikmat, itu membawa kepada keselamatan, saudara. Ya, luar biasa. Nah, berkat apa yang kita dapat ketika kita mencintai firman Tuhan? Ya. Kalau kita baca kembali Mazmur 97, saudaraku, kita lihat sekilas, ya. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Mazmur 119 ayat 97. Kita baca saudaraku, ya, bersama-sama sampai ayat yang 105. Ini benar-benar terakhir saudara. Kita baca Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. 2-3 ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Kita akan naikkan satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
melakukan firman Tuhan dan memberitakannya kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu adalah pelita dan terang. Firman adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Janganlah engkau menjauh dari firman. Janganlah engkau mengeraskan hatimu terhadap firman. Lembutkanlah hatimu. Sediakanlah, ambillah tekad, ambillah keputusan. Berilah tempat di hati kita untuk firman. Karena firman memberi hikmat, memberi keselamatan. Adakah Bapak Ibu mau didukung dalam doa agar sungguh-sungguh memiliki tekad, punya waktu merenungkan firman, membacanya. Kalau ini menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudaraku, letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat kepadamu. Mereka mau bertekad untuk merenungkan firman-Mu, untuk meneliti firman-Mu, untuk memberitakan dan melakukan firman-Mu. Hamba berdoa ya Bapa, buat setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu. Roh Kudus, mari teguhkan, mari urapi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang baru, hati yang mencintai firman Tuhan, hati yang keras dihancurkan, dipatahkan, hati yang lembut Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mari teguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan dicintai, dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kami. Saya serahkan pada pemimpin. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi terang bagi jalan kami, yang menuntun kami untuk membawa kami untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman,
pakai Tuhan lebih lagi urapi. Bahkan pergumulan, cita-cita keinginannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati keluarganya, istri dan kedua anaknya Tuhan. Kau pakai semakin luar biasa. Bahkan kami semua yang mendengar Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami dan kami melakukannya setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarnya dan kami akan melakukannya bersama dengan Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami, sebagian daripada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan melaksanakan tugas kami sebagai tugas gereja membawa kebenaran firman-Mu untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan dan saya undang adik kami Fani untuk mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Paling mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Naikkan doa-doa kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Dan juga kita berdoa untuk teman-teman kita yang tidak hadir pada malam hari ini, supaya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan kita juga berdoa untuk pelayanan ini, supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah untuk membawa berkat untuk semua orang. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, Kau telah menuntun menolong ibadah kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah Kau menolong para hamba-hamba untuk mengelola persembahan ini, untuk pelayanan di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tangan Tuhan ada di tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, problem yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu virus COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kau yang melawat Tuhan. Kalau sampai hari ini kami mendengar masih banyak orang yang
kena Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu menyembuhkan mereka, menjamah mereka supaya semua itu kemuliaan bagi nama Tuhan dan nilai angka yang terpapar corona ini turun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jauhkan mereka Tuhan dari penyakit menular COVID ini Tuhan. Tolong semua jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini dimanapun mereka berada, mungkin tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tangan-Mu menjamah mereka, kuasa-Mu melindungi mereka, menuntun mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa semua yang hadir pada malam hari ini, jikalau ada di antara kami yang sakit, tangan-Mu yang berlubang paku itu menyembuhkan, dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang menjamah apapun pergumulan, masalah, persoalan yang kami hadapi. Engkau yang memberikan jalan keluar di dalam hidup kami. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang terikat, Engkau lepaskan Tuhan. Damai sejahtera Allah, pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, minggu-minggu yang akan datang kami akan beribadah di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, berkat penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami, dan darah Yesus menutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Diberkatilah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kita menerima berkat dari Bapa di surga. Arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Dan Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Berkatilah kesehatan kita, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.